Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang nurse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi khususnya untuk keperawatan medikal bedah. Yuk langsung menyaksikan. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat serta berkah, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu. Jangan lupa juga, jika kamu mendukung channel ini untuk terus berkembang, silakan like, share, dan subscribe. Gimana? Jadi kita ingat ya, baca soal terlebih dahulu, kemudian baca kasusnya, dan tandai data-data yang penting, kemudian jawab soalnya. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita coba. Kita lanjut di soal nomor 6 ya. Jangan lupa, langkah pertama adalah membaca soal terlebih dahulu atau pertanyaan terlebih dahulu. Soal nomor 6, pertanyaannya yaitu, apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan segera terhadap pasien? Silakan baca kasusnya, kemudian pilihannya, dan selamat menjawab. Dari pertanyaan, apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan segera terhadap pasien? Jawabannya adalah D. Pemeriksaan enzim jantung seperti troponin I dan troponin T. Kenapa demikian? Karena pada kasus ini kata kuncinya adalah keluhan nyeri dada seperti tertindih beban berat, nyeri dada tiba-tiba, adanya riwayat hipertensi dan perokok berat, serta diaforesis merupakan
tanda dan gejala khas serta faktor risiko yang ada pada pasien dengan ACS atau Acute Coronary Syndrome. Sehingga ketika sudah dilakukan EKG namun belum ditemukan adanya gambaran iskemia atau infak miokard akut, maka harus juga dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan enzim jantung yang bisa diketahui meningkat pada pasien-pasien yang mengalami non-ST elevasi miokard infak. Untuk memastikan bahwa tanda dan gejala yang muncul merupakan kondisi di mana terjadinya infak miokard akut. Bagaimana? Sudah lebih jelas? Berikutnya soal nomor 7. Simak dulu pertanyaannya ya. Apakah luaran keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah menentukan jawaban? Pertanyaan soal nomor 7 adalah, apakah luaran keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Jawabannya adalah E. Toleransi aktivitas meningkat. Mengapa demikian? Kata kunci pada kasus nomor 7 adalah sesak nafas jika menaiki tangga dengan tergesa. Frekuensi nadi meningkat dari 80 kali per menit menjadi 110 kali per menit setelah berjalan dari kamar mandi ke tempat tidur. Ini adalah kata kunci atau data mayor adanya masalah intoleransi aktivitas.
Pertanda adanya sesak nafas dan peningkatan frekuensi nadi lebih dari 20%, dari 80 kali per menit menjadi 110 kali per menit jika beraktivitas seperti menaiki tangga dengan tergesa dan berjalan dari kamar mandi. Pada kasus ini menunjukkan adanya intoleransi aktivitas sehingga luaran keperawatan yang akan dicapai yaitu toleransi terhadap aktivitas meningkat. Kita lanjut satu soal lagi ya. Pertanyaan nomor soal 8 adalah, apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Silakan baca kasusnya dan pilih jawabannya. Soal 8 merupakan soal implementasi atau tindakan keperawatan. Dalam ini yang dilakukan adalah pemberian obat insulin. Pertanyaannya adalah, apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus di atas? Pada situasi ini, perawat akan memberikan injeksi insulin sesuai dengan terapi yang di-order. Kemudian perawat juga telah mempersiapkan alat serta mulai membersihkan area penyuntikan. Maka yang akan dilakukan berikutnya adalah meregangkan kulit sekeliling area penyuntikan. Yang perlu diingat adalah jika pasien ini gemuk atau obesitas atau overweight, maka yang dilakukan adalah meregangkan kulit sekeliling area penyuntikan.
Namun, pada pasien yang lebih kurus, maka yang dilakukan adalah menggenggam serta mencubit dengan tegas area yang akan dilakukan penyuntikan. Nah, pejuang nurse, semoga dari 3 latihan soal dan pembahasannya tadi bisa menambah informasi dan kesiapan kalian menghadapi UKOM nurse. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.